Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema atau judul sesungguhnya dia merindukanmu, tapi ini kendalanya. Ya, sekali lagi, judul dan tema pada kesempatan kali ini adalah sesungguhnya dia merindukanmu, tapi ini kendalanya. Ini kendalanya adalah berarti menunjukkan bahwa ada kendala-kendala, ada sesuatu yang dia rasakan. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan kali ini saya akan membacakan secara general buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan kegalauan, rasa penasaran, kepengen tahu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kamu tentang dia, tentang perasaan dia. Jadi bisa jadi ini adalah sebuah hubungan yang sedang tidak jelas atau belum terlalu jelas. Nah, di sini saya bakal membantu mencoba melihat, menarik energi dia agar teman-teman paling tidak mendapatkan jawaban atau gambaran-gambaran tentang perasaan dia saat ini seperti apa terhadap kamu. Karena di sini berarti kalau mengacu kepada judul, sesungguhnya dia merindukanmu, berarti sebenarnya dia merindukan kamu, tetapi ada hal-hal yang menjadi semacam penghambat, penghalang, atau sesuatu yang dia rasakan. Nah, kita bakal melihat lebih jauh lagi dengan mencoba kita lihat dari kartu-kartu yang bakal saya jawab, saya kocok. Dan kartu-kartu di sini bakal menjawab apa yang mungkin menjadi rasa penasaran kamu. Teman-teman, bacaan ini bersifat general reading, ya, jadi tidak akan semuanya resonate, mungkin hanya sebagian di antara kalian, atau mungkin tidak sama sekali, tapi saya berharap bahwa bacaan ini benar-benar bisa membantu kamu, dan tentu mudah-mudahan resonate. Kemudian video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini, artinya masih berlaku. Dan jangan lupa juga, energi kemungkinan bisa kebolak-balik, ya, bisa yang saya baca kamu, tapi ternyata itu yang terjadi di dia, atau yang terjadi di dia, kita baca dia, ternyata itu terjadi di kamu. Bolak-balik ya, pokoknya bolak-balik. Nah, teman-teman, sekali lagi, kita mengangkat tema dengan judul sesungguhnya dia merindukanmu, tapi ini kendalanya. Jadi ada semacam kendala yang muncul, yang dia rasakan. Saya akan mencoba membuka dengan beberapa kartu tarot, klasik tarot, dan nanti kita bantu dengan oracle card yang lain untuk melihat lebih jauh, lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini mungkin hubungannya sedang tidak terlalu jelas, kemudian hubungannya masih abu-abu, atau saat ini kamu sedang ada permasalahan yang membuat kamu tuh komunikasinya lagi kurang bagus. Entah itu lagi ribut, bermasalah, bentrok, dan sebagainya. Oke, saya akan mencoba menjawab, memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman semua yang nonton video ini. Oke, ini keluar satu-satu. Oh, ini double ya. Oke, kita masukin dulu. Saya tidak kepengen double, saya kepengen keluarnya satu-satu. Oke, satu, yes. Kita lihat di sini. Sesungguhnya dia merindukanmu, tapi inilah kendalanya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang saat ini sedang mencari jawaban. Karena saya melihat banyak teman-teman yang memang saat ini sedang hubungannya boleh dibilang lagi kurang bagus, lagi kurang harmonis, bikin nyesek lah dan sebagainya gitu kan. Oke, sudah loncat lagi. Geser dikit ya. Ini adalah untuk all zodiac ya, all zodiac buat semua teman-teman. Oh, ini double. Ulangin lagi. Double lagi. Oke, kita ambil. Yes. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat ya sekarang ya. Yes. Yang pertama kita lihat ada the Emperor, kemudian ada Five of Pentacles, ada
Ace of Pentacles, ada Two of Pentacles, dan ada Six of Swords. Saya coba baca ya teman-teman, untuk kartu tarot yang sudah keluar 5. Oke, nanti kita sambung dengan Oracle card yang ini. Oke, teman-teman, saat ini hubungan kalian memang dalam kondisi yang boleh dikatakan belum terlalu pasti, masih ngambang. Tapi bisa jadi buat kamu yang sudah menjalin hubungan dan pasti, tetapi situasi dan kondisi saat ini sedang tidak bagus, sedang ada bentrok, ada keributan-keributan yang bikin kamu bete, bikin kamu tuh penasaran, kenapa sih dia begitu dan sebagainya seperti itu, ya. Nah, semua ini akan saya coba baca dan kemudian kita lihat. Di sini teman-teman, memang ada semacam perasaan-perasaan yang dia rasakan. Secara umum, saya melihat bahwa dia memang rindu sama kamu. Dia kepengen ketemu sama kamu, atau dia kepengen selalu ketemu sama kamu. Tetapi yang jelas, perasaan ketertarikan dia ke kamu itu sudah sangat kuat atau cukup kuat ya, boleh dibilang cukup kuat. Maksudnya ketertarikan apa? Energi dia sudah ketarik ke kamu, atau bahkan kamu sadar juga bahwa itu jelas kamu lihat, kamu rasakan juga bahwa energi dia sudah ketarik ke kamu. Bahkan sebagian di antara kalian itu sudah berkomitmen, sudah menjalani hubungan dan sudah berkomitmen, dan hubungan ini sudah berlangsung lama ya. Tapi di sisi lain saya melihat kamu juga hubungan ini belum terlalu lama. Jadi ada dua yang saya lihat di sini. Pertama, hubungan yang sudah berjalan dan cukup lama, dan yang kedua adalah hubungan yang boleh dikatakan baru dan belum ada kepastian. Nah, untuk hubungan yang lama sudah berjalan pasti, sudah komitmen, sudah ada dealing, tetapi di sini saya melihat bahwa hubungan kamu agak agak retak ya, agak renggang ya, dan kita akan melihat sebabnya apa. Yang jelas saya melihat bahwa di sini kamu ngerasa sudah tidak nyaman, tapi sebetulnya antara kamu dan dia energinya itu sudah saling tarik menarik. Saya melihat perasaan dia itu ke kamu, atau ketarik ke kamu itu kuat. Bahkan kalau boleh saya bilang, yang ada di kepala dia itu selalu, dan bisa dibilang kamu adalah orang yang mendominasi pikiran dia dan perasaan dia. Jadi konsentrasi dia. Jadi yang dimaksud dengan energi dia ketarik ke kamu adalah dia sering mikirin kamu, perasaan dia ke kamu juga boleh dikatakan ada perasaan yang sangat kuat. Pikirannya didominasi oleh pikiran kamu, dia kepikiran, ngebayangin kamu, terus perasaan dia, hati dia juga ketarik sama kamu. Dan sebaliknya boleh dikatakan sama ya. Tetapi di sini yang menjadi kendala kamu, yang menjadi permasalahan kamu adalah kamu tuh kayak yang belum puas banget. Ini kenapa sih gitu kan? Nah, di sini saya melihat ada semacam ya boleh dikatakan ego, boleh ya. Jadi ego dari siapa? Ego dari dia. Jadi dia itu sepertinya memiliki ego yang cukup kuat ya, cukup tinggi, walaupun tidak kuat banget, tidak tinggi banget. Karena apa? Saya melihat dia orangnya cukup toleransi, dan sebetulnya dia juga orangnya cukup ngalahan banget. Tetapi karena satu dan lain hal, ada hal-hal yang membuat dia itu ngerasa kayak, gue sebenarnya kangen ya, gue kangen sama kamu, kangen banget gitu loh. Bahkan ibarat kata sudah kepengen banget ketemu sama kamu. Atau bahkan katakanlah saat ini, misalnya kamu beberapa hari nggak ketemu, untuk yang sudah berdealing ya sebenarnya dia kangen sama kamu ya. Terus kemudian buat yang belum berdealing, atau katakanlah lagi baru kenal, baru mulai dekat segala macam, ya sama gitu loh. Sebetulnya dia kepengen ketemu sama kamu. Tetapi di sini saya melihat ada ego. Nah, ego ini tentu tidak sekedar ego saja, tapi ada alasan. Nah, kalau boleh saya bilang tadi sekali lagi bahwa dia sebenarnya orang yang sangat mengalah ya. Tapi ada satu hal yang membuat dia itu kayak yang mempertahankan egonya, terus kemudian tidak mau kalah dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini sekali lagi bahwa ada satu keinginan besar dia untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, sebuah rumah tangga yang harmonis, yang damai, yang bahagia dan tentram. Itu buat yang belum berkeluarga, sudah berdealing, berhubungan, tapi belum menikah ya. Nah, tetapi bagi yang sudah menikah pun kurang lebih sama. Nah, saya melihat di sini bahwa dia sangat melihat ke depan banget ya, sangat melihat ke depan banget. Tetapi di sini saya melihat lagi ada satu fokus yang sampai detik ini
seringkali rasa rindu dia, perasaan kangen dia, perasaan-perasaan yang membuat dia tuh kepikiran sama kamu, dia tuh berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi ada semacam misdirection di mana dia mencoba mengalihkan perhatian agar tidak terlalu terfokus sama kamu. Karena ketika dia perasaannya terfokus sama kamu, itu benar-benar bikin dia tersiksa ya. Sebetulnya bikin dia tersiksa. So maka dari itu dia lebih fokus ke pekerjaan, lebih fokus ke perbaikan finansial gitu kan. Dia semangat sekali dalam hal bekerja gitu kan. Ibaratnya nggak kenal lelah, dia menyibukkan diri karena memang dia tahu bahwa jangan sampai keadaan ini membuat situasi finansial dia itu terganggu. So maka di sini dia berusaha untuk fokus. Nah, di sini juga kelihatan ada pentacles lagi. Di situ menunjukkan bahwa dia tuh fokus pada masalah finansial dan itu sekaligus mengalihkan perhatian. Nah, hal yang membuat dia itu seolah-olah menahan kerinduannya, tidak mengatakan apa adanya, walaupun sesungguhnya dia itu kangen, sebenarnya dia sudah kepengen selalu ketemu. Dan dia sangat senang sekali ketika dekat sama kamu, gitu kan. Tetapi, sekali lagi, kita akan melihat bahwa ada Two of Pentacles. Dimana saya melihat di sini bahwa dia itu sepertinya ada hal yang masih harus diselesaikan. Nah, Two of Pentacles di sini berarti menunjukkan bahwa ada tanda, ada energi di mana dia masih menghandle dua situasi. Yang harus dia selesaikan apa saja? Ya, bisa pekerjaan, bisa masalah finansial, bisa mungkin terkait dengan tanggungan-tanggungan yang dia punya, seperti misalnya hutang, ya, atau angsuran, atau apalah segala macam. Atau yang ketiga adalah dia memiliki trauma-trauma di masa lalunya, sehingga saat ini dia saat ini dia lebih ke sangat berhati-hati karena ada trauma-trauma tadi. Dia tidak kepengen kejadian yang pernah membuat dia sakit hati dan sebagainya itu terulang kembali. Maka dia sangat berhati-hati di dalam langkah sehingga dia tidak kepengen kejeblos yang kedua kali. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa di sini ada Six of Sword. Bahwa sesungguhnya dia kepengen boleh dikatakan dia kepengen hijrah ya kalau saya bilang. Maksudnya dia kepengen pergi dari tempat dia sekarang berada, pergi dari tempat tinggal yang selama ini dia tinggal gitu kan, dan dia kepengen suasana baru, gitu. Suasana baru dengan kehidupan baru, ya. Oke. Nah, di sini saya akan melihat nanti dengan oracle card di sini kita akan melihat sebagai bentuk jawaban atau hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman, ya sekali lagi bahwa di sini sebetulnya ada perasaan yang dia rasakan tuh adalah kayak kesepian gitu loh. Dia sebetulnya kesepian, dia sebetulnya kayak ngerasa yang selama ini banyak sendiri, dan sebetulnya kehadiran kamu itu sangat-sangat memberikan warna dalam kehidupan dia. Kehadiran kamu itu memberikan nuansa yang indah bagi dia, dan dia sangat bersyukur atas semua itu. Dia sangat bersyukur atas kehadiran kamu dan atas keberadaan kamu. Nah, terus kemudian di sini mungkin kamu bertanya, terus apa dong yang membuat dia seolah-olah tuh belum bisa secara belak-belakan mengungkapkan perasaannya, belum secara gamblang dia itu menerima kamu, gitu kan? Belum secara lepas dia itu menjalani kehidupan ini bersama kamu secara secara legowo, secara ikhlas dan sebagainya. Nah, hal-hal itu adalah seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Dia ada ego, terus kemudian dia lebih fokus pada hal-hal yang memang berkaitan dengan finansial, terus kemudian ada hal yang sedang dia handle, dan dia sedang mencoba menyelesaikan permasalahan yang sepertinya dia kepengen selesaikan, dia kepengen clear. Jadi gini, ada pemikiran, jadi ketika nanti dia benar-benar sudah fokus sama kamu, karena memang saya lihat dia pengen fokus sama kamu menjalani kehidupan baru. Tapi dia kepengennya adalah tidak ada gangguan-gangguan apapun. Sehingga di sini dia sedang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, berarti di sini kamu juga diminta untuk bersabar, ya. Sekaligus kamu diharapkan untuk selalu memberikan perhatian-perhatian kepada dia. Nah, perhatian-perhatian itu adalah ya apapun yang bisa kamu lakukan. Selalu bertanya apakah sudah makan, gitu kan, terus lagi apa dan sebagainya. Pokoknya berikan perhatian dan
buatlah itu se-natural mungkin ya, jangan yang lebay ya, karena dia tidak suka hal-hal yang lebay ya. Berikan perhatian, tapi intens gitu loh ya, secukupnya, seperlunya, intens, dan jangan lebay. Dia kepengen pergi dari satu tempat sekarang ini ke tempat lain ya, dan itu bisa jadi membuahkan hasil di mana kamu bisa bersama-sama menciptakan satu kehidupan baru. Oke, kita akan lihat teman-teman hal berikutnya apa yang sebenarnya dia pikirkan yang paling mendalam, alasan-alasan krusial dia apa gitu kan. Kalau tadi kan memang ya boleh dikatakan sudah menjadi bagian dari alasan krusial dia ya, bahwa dia sedang menyelesaikan beberapa hal yang memang itu perlu diselesaikan. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Apa sih yang membuat dia itu belum, seolah-olah masih ada ganjalan-ganjalan gitu kan? Oke, kita akan lihat di sini. Oke. Opportunity. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di kartu di baris kedua. Kartu di baris kedua ya. Saya melihat di sini bahwa dia sedang mencoba untuk mengendalikan situasi, mengelola keadaan dia. Yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang sedang dia selesaikan ya. Pertama itu berkaitan dengan masalah pekerjaan, dengan masalah finansial, dan utamanya ada hal yang mungkin dia ngerasa bahwa gue belum selesai nih. Satu hal ini belum selesai gitu kan. Dan gue pengen ini selesai and clear, lalu kemudian dia melangkah kepada step berikutnya. Nah, itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, dia melihat bahwa ini adalah kesempatan gitu. Dia sedang menciptakan kesempatan, dia melihat ada kesempatan, dia melihat ada peluang gitu kan, di mana dia akan mencoba memanfaatkan peluang-peluang itu dengan baik untuk menciptakan situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang kalian inginkan bersama. Karena sekali lagi bahwa kalian itu sudah tarik-menarik banget energinya. Bahkan untuk yang sudah berdealing ya, energi kalian itu saling mengikat banget gitu loh. Oke, jadi kalian tuh sebenarnya saling mengikat banget gitu loh batinnya ya. Jadi makanya bahwa ini dia melihat sebuah kesempatan, peluang, dan dia sedang mencoba menciptakan atau memanfaatkan keadaan ini dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan tetap komunikasi dengan kamu secara sebaik mungkin gitu kan, dengan bersikap baik terhadap kamu dan sebagainya. Karena apa? Dia merasa bahwa perasaan dia tuh nggak bisa dibohongin, bahwa dia tuh sayang sama kamu gitu loh. Dia tuh sayang sama kamu dan dia tuh rindu sama kamu gitu loh. Tetapi sekali lagi kesempatan-kesempatan ini tentunya dia juga nggak kepengen melewatkannya begitu saja. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa dia in the near future ya dalam waktu dekat ini pun dia kepengen dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang harmonis, dia secepatnya sih kepengen selalu memperbaiki, secepatnya dia kepengen selalu deket sama kamu. Secepatnya juga bagi yang belum pernah ketemu, dia juga pengen ketemu sama kamu. Atau secepatnya juga bahwa ketika antara kamu dengan dia belum terlalu pasti, masih abu-abu, dia juga secepatnya kepengen memberikan sebuah kepastian terhadap kamu juga. Nah, jadi dia juga boleh dikatakan sedang membutuhkan masukan-masukan, advice dari orang lain atau dari teman, dari sahabat dia, dari orang lain yang mungkin dianggap sebagai guru spiritualnya mungkin, yang dianggap sebagai orang yang cukup berpengaruh dan memberikan dia pencerahan-pencerahan dan sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi dia tidak memikirkan hal ini sendiri, tapi dia membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan, advice, saran, pencerahan, dan sebagainya. Itu yang saya lihat ya. Jadi ada semacam, ya seperti yang saya katakan tadi, ada keraguan, kebimbangan yang memang dia masih punya. Apakah ini harus dijalani, atau dihentikan, atau whatever ya. Jadi
dia masih ada semacam muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, berarti tugas kamu bagaimana caranya kamu harus bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, di sini saya akan melihat lagi di kartu dengan kartu lain, pakai deck kartu lain. Ini perasaan dominasi warna kuning ya, mayoritas bukan kuning sih, lebih enggak yang list-listnya ini ya, list-listnya kuning, ini lebih ke kuning-kuning juga listnya ya, bukan bukan yang lain. Oke, sebentar ya. Oke, kita ambil 5 kartu. This could be the one. Kita lihat lagi. True love. Di situ menunjukkan sekali bahwa dia sedang benar-benar membutuhkan cinta sejati. Dia selalu berdoa untuk bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Dia berharap bahwa secepatnya seperti yang tadi sudah saya bilang. Mana nih tadi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, secepatnya dia kepengen mendapatkan seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan ekspektasinya. Dan perlu saya sampaikan teman-teman bahwa dia selalu berdoa loh agar ketemu dengan cinta sejatinya. Nah, true love itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sedang menginginkan, membutuhkan sosok yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama di masalah kenyamanan ya. Kalau saya melihat di sini, kenyamanan ini dibutuhkan sekali. Di sini dia sedang mencoba untuk mempersiapkan dirinya agar dia bertemu dengan pasangan atau partner yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti kamu harus memberikan kenyamanan ya teman-teman. Kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang tentunya dia inginkan, gitu kan. Express your love. Oke, jadi saya langsung ambil kesimpulan aja teman-teman bahwa dia kepengen sekali ketemu cinta sejatinya. Dia kepengen memberikan sebuah perubahan di dalam hubungan kamu selama ini. Dia kepengen mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Nah, otomatis di sini kamu harus menyesuaikan apa yang dia butuhkan. Jadi kalau saya lihat di sini kan tadi di awal saya udah bilang dia egonya cukup tinggi, gitu kan. Ketika apa yang diharapkan tidak bisa kamu tidak bisa memberikannya, maka dia akan berpikir ulang terhadap hubungan ini, gitu loh. So, maka dari itu saya berharap kamu bisa memahami, mengerti, dan bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Jangan khawatir, karena setelah dia mendapatkan itu, sebenarnya dia pun siap memberikan segala sesuatu yang juga kamu inginkan. Ya, tapi di sini saya melihatnya adalah ada trauma-trauma. Jadi ada trauma-trauma yang membuat dia itu kayak yang mikir banget, gitu kan, hati-hati banget, gitu loh. Nah, saya melihatnya lagi bahwa di sini juga dia ada beberapa hal dari diri kamu yang dia itu tidak terlalu respect, tidak terlalu suka. Entah itu mungkin dari sisi cara berpikirnya, ya, sikap dan sebagainya. Tapi saya melihatnya sekali lagi di sini adalah dia tuh kayak yang kayak meragukan kamu juga. Karena ada hal yang dia sudah ketahui tentang perbuatan yang pernah kamu lakukan, kesalahan fatal yang pernah kamu lakukan, yang menjadikan dia terluka batinnya dan membuat dia itu kayak yang traumanya jadi makin besar, gitu loh.
Nah, di sini memang butuh sekali yang namanya healing. Karena secara psikologi dia boleh dikatakan kena ya, mental kena mental. Jadi secara psikologi dia tuh butuh healing ya, healing family issues. Dia tuh kepengen bahwa kamu benar-benar bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Terus keharmonisan yang dia inginkan dari kamu itu dia juga sangat inginkan. Karena dia sangat mendambakan cinta sejati, jodoh sejati yang sesungguhnya. Dia tidak kepengen, ya pokoknya dalam hubungan ini dia sebenarnya kepengen cepet-cepet gitu kan. Peluang yang ada dia kepengen manfaatin dan dia kepengen segera menjalani kehidupan ini sama kamu. Nah, sekarang kamu sangat berpengaruh pada keputusan dia. Ya, karena saya melihat di sini dia juga masih belum terlalu belum terlalu yakin banget bahwa ini mau berjalan terus atau tidak, karena masih 50-50 saya melihatnya. Ya, jadi tugas kamu sekarang adalah bagaimana kamu bisa membuktikan, memberikan segala sesuatu yang dia inginkan. Dan kamu nggak usah khawatir sekali lagi, karena dia pun akan memberikan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Karena saya melihat di sini dia begitu sayang sama kamu, begitu cinta sama kamu, atau begitu tertarik, energinya ketarik banget sama kamu, gitu loh. Bahkan energi batin dia sudah terikat banget sama kamu. Ya, bahkan dia tuh kayak seolah tuh sulit juga buat ngelepasin kamu gitu loh. Nah, tapi masih ada kemungkinan bahwa dia tuh punya tekad yang kuat. Kalau memang ternyata ini tidak baik, tidak cocok dan sebagainya, sesakit apapun dia akan jabanin ya, dia akan lakukan. Gue nggak apa-apa, yang penting gue cuman pengen hidup bahagia gitu loh, seperti itu. Dan saya pikir kalian sama ya, cuman ada beberapa energi yang berbeda dan di situ sering bentrok, ada cara berpikir yang berbeda, di situ juga sering ribut, ada cara komunikasi yang juga berbeda dan kemudian di situ banyak kesalahpahaman, banyak miscommunication dan sebagainya, gitu loh. Nah, di sini berarti hal-hal yang saya sampaikan setidaknya saya berharap bisa memberikan wacana buat kamu sehingga kamu harus menyesuaikan diri. Sebetulnya tidak hanya kamu, dia pun sebetulnya sudah mencoba untuk menyesuaikan diri, memperbaiki dan sebagainya ya. Dia berupaya keras kok. Dia tidak tinggal diam, dia tidak tutup mata, dan dia juga berusaha keras untuk bisa memperjuangkan kamu. Nah, sekarang kamu tinggal bagaimana memberikan feedback ke dia, memperjuangkan dia juga, memberikan yang terbaik, perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Harus ada semacam win-win solution di sini ya. Jangan sampai segala sesuatu itu menjadi berat sebelah, beratnya ke sana terus misalnya. Sebagai contoh adalah apa? Ketika kamu lagi jalan kemana gitu kan, kamu ya pokoknya sharing lah, lebih banyak sharing agar terjadi yang namanya win-win solution ya. Sharingnya harus diperbanyak. Jangan sampai dia yang give terus, memberi terus, tapi kamu hanya menerima terus, tapi yang diharapkan adalah ada sharing ya. Dia tidak meminta apa-apa, yang penting sharing, dan sharing itu adalah untuk kebersamaan dalam hal apapun. Oke, teman-teman, saya rasa cukup itu dulu. Semoga ini bisa memberikan jawaban buat kamu. Dan ini tema sesungguhnya dia merindukanmu, tapi ini kendalanya. Nah, kendala tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semacam gambaran-gambaran yang akhirnya bisa membuat kamu tuh ngerti harus bagaimana bersikap menghadapi dia, mengerti bagaimana atau apa yang harus kamu berikan kepada dia agar dia tuh semakin sayang sama kamu. Oke? Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Buat yang kepengen konsultasi secara pribadi atau private reading, self-healing, dan juga spiritual coaching, silahkan chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas, atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.